akhirnya aku muncul lagi di YouTube. Kalau misalnya ada yang nanya, "Kak, kemana? Kok ngilang sih?" Jawabannya yaitu aku bukan hilang karena lupa ada YouTube atau karena lupa sama kalian ya. Jadi karena hidup ini lagi chaos-chaosnya gitu. Kayak sebenarnya tuh aku lagi banyak gumin gitu, lagi banyak kecemasan, banyak pikiran gitu yang terjadi beberapa bulan ini. Enggak beberapa bulan ini juga gak sih, kayak mungkin sebulan 2 bulan gak sih, apa sebulan lebih, hampir 2 bulan gitu ya. Karena kayak kan aku baru masuk kuliah gitu kan, jurusan film tuh kayak aku pikir lebih banyak praktis di luarnya gitu, ternyata enggak gitu. Kayak banyak banget bacaan yang aku baca gitu, terutama ada matkul sajin hak fotografi gitu. Itu tuh bener-bener yang kayak disuruh baca tentang foto-foto orang-orang yang luka-luka gitu karena peperangan, ada bekas ditembak kayak gitu, berdarah-darah gitu kan. Terus kayak isinya tuh ini tuh sebenarnya termasuk seni gak sih gitu. Terus tapi ada juga yang bilang tapi kan harusnya ada etikanya dong. Terus maksudnya kayak dia lagi kesusahan bukannya ditolong, tapi kok di foto-foto kayak misalnya kayak gitu. Terus habis itu jadi kayak pembahasannya tuh kayak berat gitu loh, sampai orang Koreanya tuh pun bilang kayak ihaga kan jadinya ihega 잘 안 돼요. Jadi kayak ya aku nggak bisa paham dengan baik gitu loh dengan bacaannya, dengan isinya kayak gitu. Terus kayak aku juga bener-bener lagi beradaptasi banget sama lingkungan baru, bahasanya, cara belajar di sini. Soalnya kayak orang Korea bener-bener wah gila banget sih. Kayak kalau misalnya lagi si Homgigan atau lagi musim-musim ujian, itu tuh perpustakaan penuh banget, sampai kayak apa ya namanya ya, orang kalau misalnya mau datang ke perpustakaan tuh kayak ya tempat duduknya udah penuh gitu loh, kayak udah nggak ada tempat lain lagi gitu. Terus bener-bener kayak belajar sampai subuh, tidur 3 jam, dan itu tuh aku nggak bisa guys, kayak nggak bisa banget deh gitu. Apalagi mereka itu kan orang Korea itu kebanyakan beraktivitasnya kayak mulai dari siang hari sampai malam gitu kan, atau ya tengah malam gitu kan. Dan itu tuh bukan tipe aku gitu loh. Aku kan tipe orang yang bangunnya tuh bangun pagi gitu loh, terus habis itu tidurnya lebih awal. Itu cik jaya deh, kayak aku tuh harus tidur lebih awal gitu, nggak bisa tidur yang telat gitu. Kalau misalnya aku tidur telat ya bangunnya juga jadi siang, dan kalau misalnya siang pun aku juga jadi yang kayak males-malesan dan nggak produktif. Itu menurut aku ya, tapi aku nggak tahu, kayak ya apa namanya, kebiasaan orang kan juga beda-beda gitu kan. Jadi tuh kayak bener-bener deh ada yang selesai sampai jam 3 subuh gitu baru tidur, terus ada yang sampai jam 5 gitu. Aku nggak ngerti deh gimana mereka belajarnya. Terus maksudnya kayak emang konsentrasi ya pas ujian kayak gitu-gitu kalau misalnya kurang tidur. Itu tuh yang bener-bener buat aku kaget banget gitu. Jadi sampai perpustakaan tuh kayak ya udah kayak rumah aja gitu loh. Mereka tidur di dosogwan gitu. Terus habis itu bawa bantal, bawa selimut gitu. Saking ya kayak mungkin kalau di rumah ya jadinya pengen males-malesan gitu kan. Kalau di sini kan ngelihat orang belajar kanan kiri belajar, oke gue harus belajar gitu loh, ibaratnya kayak gitu kan. Makanya mereka mendingan
belajar di perpustakaan aja kayak gitu. Terus abis itu kan aku kan Sinipseng ya, Sinipseng itu mahasiswa baru gitu kan. Nah itu tuh kayak jadi di sekitar aku tuh umurnya tuh 2006 gitu, Gongnu Nyonseng gitu kan. Di sekitar aku tuh 2006, sedangkan aku 2003. Jadi cairnya tuh lumayan banyak, gapnya tuh ya menurut aku banyak ya, 3 tahun gitu. Karena kayak banyak banget kayak kata-kata yang gak aku tahu gitu loh. Morenin tano mana gitu. Kayak apa ya, soalnya Jolmendri apa namanya, anak-anak mudanya itu ya dia banyak pakai bahasa gaul gitu, yuhengo, terus MZ kan sekarang kan benar-benar anak MZ banget gitu kan. Jadi ya banyak, entah akunya yang gak gaul atau gimana gitu, tapi kayak ini apa sih, ini tuh kayak sering banget diomongin sama anak-anak, kayak misalnya ya nomu eba ya, kayak apa sih, keterlaluan banget sih gitu, kayak parah banget sih kayak gitu. Misalnya awalnya aku kayak nggak tahu ini apa sih, tapi sering banget diomongin sama anak-anak gitu kan. Terus habis itu kayak Chun Mateng kayak gitu-gitu, itu enak kayak gitu, tapi katanya itu ada yang kayak kata kasarnya, bukan kata kasarnya sih, kayak anjir nih gila ini enak banget kayak gitu lah misalnya ya. Terus habis itu oi opsi gitu, oi opso gitu, itu aku nggak tahu sih sebenarnya itu ada di kamus atau emang bahasa Gen Z, itu kayak nggak masuk akal gitu artinya ya. Terus banyak ya pokoknya ya lumayan lah ya, banyak gitu kata-kata yang. Terus habis itu banyak juga jurimal itu kalimat yang disingkat-singkat gitu loh, jadi kayak oh. Terus habis itu kayak mungkin karena aku juga ada apa yang namanya ya, gap year, ada gap belajarnya juga gitu, jadi kayak ya lumayan mungkin udah, dan kayak mungkin udah tua, faktor umur juga, enggak juga sih, jangan. Jadi kayak proses otaknya tuh kayak kok lama ya gitu, kayak makanya jujur aku sebenarnya akhir-akhir ini bener-bener yang kayak apa ya, kayak kok aku gini-gini aja ya, kok gimana ya gitu loh. Jadi aku bener-bener yang kayak kok aku kayak gini sih gitu, aku dulu nggak kayak gitu loh. Kayak aku tuh kangen banget aku yang dulu bener-bener ya, kayak sama orang baru pun langsung kayak kenalan kayak gitu kan, namanya siapa, terus tiba-tiba nyambung aja gitu. Sekarang tuh aku yang bener-bener kayak diem, kayak 조용히 donat nayo ya, maksudnya nata, oh ya, 조용히 donata, kayak bener gak sih, aku lupa deh jadinya kapcagi ya, maksudnya kayak lebih maksudnya diam itu lebih baik gitu, kayak aku jadinya mikirnya kayak gitu. Soalnya kalau misalnya aku ngomong, apakah aku salah ngomong nih, atau mereka tuh bakalan kicana gak sih, kayak mereka tuh kayak bakal males gak sih ngomong sama aku karena aku wegugin, terus abis itu bahasa Koreanya belum bagus, kayak dia harus berusaha banget ngertiin aku kayak gitu. Mereka tuh kayak gitu gak sih? Kayak aku tuh yang di posisi bener-bener yang atau kaji, bener-bener yang kayak gitu loh. Terus abis itu aku kayak awalnya kan mikir gitu kan, bisa lah gitu, aku sambil ambil video sama edit video. Kalau ambil video sih gampang ya, aku tinggal rekam doang pas aku lagi apa namanya, belajar, atau lagi kuliah, atau lagi ada acara MT, atau mungkin festival univ kayak gitu, aku bisa kayak gitu kan.
karena emang aku kuliah cuma 3 hari, cuma Senin, Selasa, Rabu, berarti kan aku punya hari libur ibaratnya 4 gitu kan. Tapi karena setiap mapel dan setiap minggunya itu dia ada tugas, kayak misalnya bikin PPT, report, terus habis itu ya presentasi, dan aku kan ada jurusan digital drawing juga kan, jadi yang ngegambar itu kan nggak butuh waktu yang cepet kan, butuh waktu yang lama kayak gitu. Jadi kayak aku ngerasa ya di hari libur itu ya aku buat ngerjain tugas doang gitu loh. Jadi kayak aku ngerasa ya sebenarnya aku nggak ada liburnya, maksudnya bukan nggak ada liburnya, jadi kayak ya aku kuliah selama seminggu gitu loh. Jadi ya liburnya 2 hari doang, cuma Sabtu Minggu doang. Jadinya tuh aku ngerasa yang kayak gitu. Apalagi aku itu kan Wegugin ya, aku itu kan foreigner, jadi belajarnya tuh harus 2 kali lipat lebih banyak daripada Hanggukinnya gitu kan. Jadi kayak itu tuh yang buat aku aduh gimana ya, banyak banget gitu kan. Kayak misalnya nih Hanggukinnya cuma sehari, aku tuh bisa 2 hari gitu loh ngerjainnya. Karena yang pertama aku benar-benar harus memahami kayak sebenarnya nyuruh bikin apa sih, kayak PPT-nya isinya apa aja sih. Ya sebenarnya kan udah dikasih tahu ya isinya kayak gini gitu kan, maksudnya ya tentang ini gitu, tapi kayak gimana gitu loh. Kayak aku masih bingung kayak kerangkanya tuh kayak gimana. Itu yang aku bingungin gitu. Jadi kayak aku mikir dulu nih apa ya, kayaknya ini deh tulis gitu kan. Terus nanti kalau misalnya aku udah buat kerangkanya nih, tiba-tiba pas aku lagi isi materinya semuanya udah mulai berjalan, tiba-tiba tapi kalau kayak gini harusnya kayak gini deh. Jadi ada perubahan, aku buat ulang lagi kayak gitu. Terus belum nerjemahinnya juga gitu, karena emang gimana ya, kadang-kadang aku suka masih dibantu translate. Terus habis itu ChatGPT, terima kasih ChatGPT, tapi tidak terima kasih juga karena membuat aku malas jadinya, ya nggak sih kayak gitu. Aku nggak tahu, aku lagi bingung banget. Ya Robun, kalian harus merasakan apa yang saya rasakan gitu. Enggak juga sih. Maksudnya kayak ya kalian harus semangat ya guys gitu. Apa sih namanya ya? Jadi kayak ya udah, aku intinya harus ekstra gitu waktunya. Kayak mereka 2 jam langsung selesai gitu, aku bisa kayak seharian kayak gitu. Itu sih yang buat kayak, makanya aku kayak selalu ngerasa nggak ada waktu. Itu dia. Jadi apa ya, aku juga nggak mau bikin konten itu yang sekedar asal-asalan gitu loh. Kayak misalnya nih aku udah ngambil nih ya, pas aku MT kayak gimana, oh ini ada kegiatan ini, kegiatan itu, kayak gitu kan. Terus habis itu cuma kayak footage fotonya doang digabung-gabungin, terus yang nggak perlunya nggak aku trim, langsung upload aja. Itu tuh kayak gimana ya, emang kalian mau? Emang kalian gak apa-apa nonton video apapun yang aku upload gitu loh, entah itu monoton atau yang kayak random kayak gitu. Jadi itu sih yang aku bingungin gitu. Makanya kadang-kadang juga pas aku mau edit video tuh kayak waktunya tuh aku ngerasa gak ada gitu loh. Misalnya aku udah ada ngedit nih, terus habis itu aku lupa, oh iya aku ada tugas, aku kerjain lah tugas, tapi tugas aku gak selesai-selesai. Otomatis aku ngedit videonya gak bisa dong, kayak gitu. Jadi kayak
jujur selama apa ya, aku kuliah ya banyak itu yang aku bilang, banyak yang aku abadikan gitu dalam video gitu. Dan jadi ya banyak juga hal-hal yang pengen aku share ke kalian gitu. Suasana kuliah kalian juga pengen tahu kan, kalian juga udah pernah kak bikin ini dong, misalnya tour atau enggak bikin day in my life sebagai mahasiswa di Korea itu kayak gimana. Itu aku udah ambil guys, aku udah rekam, tinggal editnya doang guys. Jadi kalian mohon maklumin ya, tolong ditunggu videonya. Kayak gitu. Ya sampai akhirnya ini kan aku kan dikit lagi mau Gimalgosa ya. Gimalgosa itu apa, ujian akhir gitu kan. Sebenarnya UTS sudah. Nah UTS tuh ada apa namanya, ada ujian tulis. Tapi alhamdulillahnya banget Geosunim aku baik banget. Kayak kan aku tanya gini, Bu, ini nulisnya di kertas ya gitu ya, tulis ya secara langsung ya. Terus dia tiba-tiba langsung ngerti, oh pasti kamu kesulitan ya, dia bilang kayak gitu. Terus habis itu dia bilang, ya udah nggak apa-apa, kamu di itu aja, di laptop atau di iPad kayak gitu, tapi yang lainnya tetap di apa namanya, di kertas kayak gitu. Sebenarnya di situ kayak serius nih, kayak wah gila gitu, alhamdulillah banget gitu. Terus abis itu ya udah kan, ya udah aku kan tetap belajar gitu. Terus abis itu kayak aku chat nih Geosunim aku, Bu ini serius nih, saya boleh apa namanya pakai laptop gitu atau iPad gitu. Terus habis itu aku takutnya kayak orang-orang tuh jadi iri gitu kan, kayak apaan nih mentang-mentang gue gugin dikasih apa namanya, dibolehin pakai iPad, dibolehin pakai laptop misalnya gitu, gue cuma pakai kertas gitu sebagai hanggugin kayak gitu kan. Jadinya makanya aku tanya. Terus habis itu dia jawabnya gini, kan itu kan gua moknya mata kuliahnya itu apa ya judulnya ya, apa sih namanya, communication IHE ya, communication IHE, apa, pemahaman komunikasi. Dia bilang ini kan cuma ini bukan ujian bahasa Korea gitu loh, jadi nggak apa-apa kamu pakai translatean gitu. Jadi aku dibolehin pakai translatean gitu, itu alhamdulillah. Tapi kayak tetap aja aku nggak puas karena ya gimana ya, waktunya jadi nggak keburu juga gitu loh. Terus habis itu kayak aku ngelihat samping aku sekilas, anjay banyak banget dia, kayak satu paragraf tuh panjang, jadi kayak satu jawaban tuh panjang banget gitu paragrafnya. Kayak aku kayak cuma 3, 4, atau 5 baris gitu, dia mungkin bisa sampai 7 gitu. Kayak banyak banget gitu. Terus abis itu apa ya, oh ya ini kan aku mau Gimalgosa tadi kan aku bilang. Nah itu tuh aku pas dengerin, oh ternyata rata-rata nggak ada yang tulisan nih, cuma kayak report, balpyo, pokoknya yang tugas gitulah. Jadi kayak bukan yang jik job, bukan yang langsung kita ngerjain isian gitu, pemikiran. Jadi kayak nggak apa-apa gitu, bisa, jadi maksudnya bisa cari di internet, bisa bonyok juga, bisa translate juga kayak gitu kan. Terus abis itu aku entah kenapa ya, aku ngerasa kalau aku belajar tuh kayak nggak ada peningkatan, terutama dalam bahasa Koreanya. Kenapa ya? Kayak aku ngerasa naiknya pelan-pelan gitu loh, kayak pelan banget gitu.
Terus habis itu cuma aku kayak it's okay, kemampuan orang tuh beda-beda gitu, nggak apa-apa kok, pelan-pelan aja gitu, yang penting ada peningkatan gitu daripada nggak ada peningkatan sama sekali kayak gitu kan. Ya walaupun ada orang yang bilang Korea kamu bagus loh, mungkin karena baremnya doang kali ya, barem itu pronunciationnya mungkin bagus, tapi untuk ohiryoknya, terus bikin munjangnya, apa ohiryok itu kosakatanya, sama bikin urutan kalimatnya tuh masih yang kayak apa ya, amburadul. Itu menurut pribadi aku ya, kayak aku jelek gitu ya, walaupun masih ada yang bilang tapi kamu bagus loh kayak gitu. Iya emang jujur sih, aku semenjak di Korea aku lebih banyak gunain bahasa Korea daripada bahasa Inggris kayak gitu. Ya karena emang bahasa Inggris aku juga kayak nggak bagus juga gitu, kayak percuma gitu aku jadinya ngerasanya kayak gitu ya, tapi sebenarnya nggak boleh ya, harusnya nggak kayak gitu ya guys ya, tetap harus diasah gitu bahasa Inggrisnya gitu. Mungkin karena aku lebih sering gunain bahasa Korea juga, jadi kayak ya bagus kayak gitu loh, apa namanya, bahasanya gitu, padahal aku ngerasanya nggak, aku tuh kayak gini-gini aja gitu kan. Terus habis itu kayak setiap kelas pasti aku nogem itu apa namanya, ngerekam suara dosen. Jadi kayak itu juga aku pakai apa sih nama aplikasinya, Doglo kalau nggak salah. Nanti ini aku kasih tahu, tapi kayaknya nggak, percuma juga deh kalau aku kasih tahu. Soalnya itu AI-nya Korea gitu. Jadi dia nanti bakalan ngasih skrip apa yang diomongin sama dosen. Terus kalau misalnya kita bayar aplikasinya itu, dia suka ada apa sih namanya, ringkasan apa yang diomongin dosen tersebut kayak gitu. Jadi kayak apa ya, aku tuh misalnya gini nih, aku tuh tahu semua artinya gitu, tapi kadang-kadang tuh aku nggak paham apa yang dimaksud gitu loh, intinya tuh apa. Kadang-kadang tuh aku nggak ngerti gitu loh. Itu yang susahnya ya di situ. Kayak aku jadi kepikiran kayaknya mendingan jurusan bahasa Korea aja nggak sih, maksudnya kayak mendingan bener-bener paham banget dulu bahasa Koreanya daripada apa ya, bahasa Koreanya belum bagus tapi udah masuk ke jurusan lain gitu loh, yang maksudnya kayak tingkatan bahasanya tuh udah tinggi gitu kan. Karena kan gimana ya, kayak ibaratnya pas lagi ohaktang, pas lagi sekolah bahasa itu kan bener-bener yang bahasanya sehari-hari, gampang dimengerti, terus gurunya ngomong pelan-pelan gitu kan, terus paham gitu kan. Dan sekarang tuh bener-bener bahasanya bahasa yang tinggi banget gitu loh, bener-bener bahasa pendidikan banget gitu kan. Atau enggak yang kayak apa sih namanya, misalnya gini, aneh gitu kan, itu artinya pemberitahuan. Terus habis itu sama gongji itu juga pemberitahuan gitu. Tapi waktu aku masuk ke Dehakyo, masuk ke Dehak Senghwal gitu, itu tuh apa namanya, sering keluar daripada aneh itu lebih banyak gongji kayak gitu kan. Jadi kayak gitu kan. Maksudnya waktu pas aku masuk ke ya dunia perkuliahan, jadi kayak oh ini artinya sama kayak ini. Kayak kenapa waktu di ohaktang tuh nggak dipelajari gitu loh, maksudnya kayak biar nggak kaget. Jadinya tuh banyak yang aku kaget gitu loh, kayak loh ini artinya sama tapi yang sering dipakai tuh yang ini gitu. Jadi maksudnya kayak kenapa waktu di ohaktang nggak dikasih tahu kalau di Dehakyo tuh nanti lebih banyak kata-kata ini yang keluar gitu loh. Itu sih. Terus apa ya, ya udah sih, aku jadi kayak
gimana ya aku ya gitu. Sampai aku inget kata-kata guru aku gitu ya, ya adalah salah satu dosen gitu. Dia bilang jurusan kalian itu waktu orientation ya, kalian itu kan jurusan seni gitu kan, jadi nilai itu gak terlalu penting, yang paling penting itu adalah portofolionya kayak gitu kan. Jadi dari situ aku mikir gini, kalau misalnya aku nggak bisa fokus sama pelajaran, ya udah gimana kalau misalnya aku lebih fokus bikin video aja gitu. Maksudnya kayak ya udah bikin portofolio aja kayak gitu. Terus habis itu aku ingat kalau aku pernah buat di study plan kalau aku tuh bakal share pelajaran yang udah aku pelajari ke audiens gitu. Maksudnya pas aku bikin YouTube aku tuh bisa nyeritain ke kalian gitu loh tentang pelajaran yang aku pelajarin. Cuma yang waktu di di study plan itu ya kayak tentang praktik gitu kan. Kayak misalnya gimana cara pengambilan kamera kayak gitu-gitu. Aku mikirnya kayak gitu yang aku bakal share gitu. Tapi pas dipikir-pikir lagi, kalau misalnya kamu belajarnya nggak bisa gitu kan, kayak gimana ya, pemahamannya kurang gitu, kamu mendingan bikin video aja gitu loh, videonya tentang pelajaran itu. Otomatis kan kalau misalnya kamu mau bikin video tentang pelajaran itu, otomatis kamu harus ngertiin dulu baru bisa bikin video kan gitu. Tapi kalau misalnya kamu nggak ngerti gimana mau bikin video, ya kan? Jadi ya aku mikir, oh iya, gimana kalau kayak gitu aja. Tapi ini baru omongan doang ya, tapi harus sih itu. Kalau misalnya kamu nggak tertantang kayak gini nggak bakal bisa. Maksudnya kayak misalnya nih aku nggak tertantang bikin video dari pelajaran yang aku pelajarin, otomatis kayak misalnya nih, oke, aku nggak bikin video, otomatis kan aku kayak sekedar belajar doang tapi nggak memahami gitu loh. Misalnya kalau misalnya nih aku nggak paham, terus aku nggak ada tantangan buat bikin video, jadi kayak kalau misalnya aku tiba-tiba males, otomatis ya si pelajaran ini nggak bakal aku pahami gitu kan jadinya. Jadi ya gimana caranya biar mau nggak mau kamu harus pahamin ini gitu kan. Otomatis ya aku harus bikin video tentang apa yang aku pelajari kayak gitu kan. Seberapa paham aku mempelajari hal ini gitu kan. Nah ya aku jadi kepikiran kayak gitu. Terus tadi juga pas aku bilang kalau bahasa Korea aku kurang bagus, itu tuh kayak kadang-kadang aku tuh mikir gini, oke, berarti kan aku harus banyak baca gitu kan, banyak baca. Tapi kalau bisa itu dari bacaan yang kamu sukai, bener gak sih? Kalau misalnya kamu baca mulai dari hal yang gak kamu suka, ya gimana gitu, gimana mau baca gitu kan, ibaratnya gitu. Jadi aku pengen kayak nyari bacaan yang aku pengen gitu loh. Karena kalau misalnya nih untuk kayak matkul aku gitu kan, mungkin kan bahasanya itu kan susah dimengerti gitu kan. Jadi pemahamannya tuh lama banget gitu kan. Apalagi kitanya nggak suka gitu kan. Jadinya ibaratnya ya udah oke deh, cari buku yang gampang dimengerti dulu, kecil-kecil dulu gitu kan, yang kita tertarik dulu. Nah aku udah mulai baca. Nah tapi di satu sisi lagi kayak kalau kamu baca ini doang, terus yang mata pelajaran aku nggak dibaca, ya gimana gitu loh. Gimana kamu mau kuliahnya gitu loh. Maksudnya kayak gimana kamu mau ngerti pelajaran yang dipelajari di perkuliahan kayak gitu.
Jadi kayak aku tuh bener-bener yang bingung banget buat bagi-bagi waktunya, gimana cara aku belajar itu masih aku yang bingung banget gitu loh. Makanya tadi aku kepikiran dengan metode itu gitu, yang aku pahami pelajaran aku, terus aku ceritain ke kalian biar kalian juga bisa kuliah online gitu. Kuliah online, pelajaran di Korea tuh kayak gimana sih, pengetahuan Korea tuh kayak gimana sih gitu kan. Jadi makanya aku buat video lagi gitu, aku mulai pelan-pelan lagi aktif. Guys, doain ya guys ya, harus. Aku mau berusaha konsisten lagi buat video. Terus kadang-kadang aku tuh suka gimana ya, suka ragu-ragu gitu loh kalau upload video gitu loh. Kayak misalnya gini, aku upload video nih sehari berat gitu kan, terus habis itu tiba-tiba misalnya ada aja yang unfollow misalnya kayak gitu. Tapi aku emang salah sih, maksudnya salahnya kayak ya udah, emang kalau misalnya unfollow ya udah biarin aja gitu loh. Kenapa? Karena ada satu orang yang unfollow tiba-tiba lo ngedown gitu kan, kayak misalnya gitu kan. Jadi kayak oke, harus percaya diri guys. Makanya kayak aku kangen banget dulu yang aku benar-benar orang yang benar-benar percaya diri, kayak orang yang kayak gimana sih, sekarang aku benar-benar yang singkyongso banget gitu. Maksudnya kayak apa-apa dipikirin gitu loh. Dulu tuh kayak ya udah gitu, jalan aja gitu. Sekarang aku benar-benar yang banyak yang dipikirin, harusnya nggak kayak gitu ya gitu. Jadi ya gitu aja sih, aku mau cerita ke kalian. Dan terus habis itu kalau misalnya gini, ih kok Kak Cantik beda sih gitu isi IG-nya sama yang lain-lain gitu. Kayak misalnya isi IG yang lain euforianya tuh lebih kelihatan banget gitu, Koreanya tuh lebih kelihatan banget. Entah itu dia nonton konser atau jalan-jalan ke kafe lucu-lucu, imut-imut atau gimana. Itu karena apa ya? Jujur sebenarnya orang-orang yang dapet GKS itu kayaknya aku juga udah pernah cerita juga kan, kayak ya mereka lumayan lah orang ada gitu. Jadi ya mereka nggak mikirin nggak mikirin uang buat ngasih ke orang tua kayak gitu. Kadang-kadang malahan dia ngirim maksudnya orang tuanya itu ngirim uang ke anaknya kayak gitu kan. Jadi ya udah gitu, dia mau jalan-jalan kemana gitu kan, menikmati Korea tuh kayak gimana gitu. Kalau aku nggak bisa guys, kayak banyak yang aku pikirin kayak gitu. Jadi kayak mungkin mereka enak ya, kayak mereka enak banget, yang maksudnya kayak kesulitannya dia itu cuma belajar doang gitu loh. Tapi kalau aku kayak banyak gitu loh, entah itu dari belajar, entah itu dari finance gitu kan. Kayak aku harus gimana ya kayak gitu. Kayak kadang-kadang aku juga di sini kurang gitu loh, jujur di sini kurang ya. Kayak aku bersyukur aku nggak ngambil di Korea University, maksudnya nggak di daerah Seoul, karena pasti pengeluarannya lebih gede gitu kan. Pasti banyak yang mahal-mahal juga, banyak yang lucu-lucu. Nanti kayak pengen beli kayak gitu, terus abis itu duitnya habis kayak gitu kan. Kayak gitu, kayak kurang. Jadi seharusnya itu aku ngambil Alba itu part time gitu kan. Cuma aku kayak mikir lagi gitu loh, aku bener-bener banyak banget hal yang aku pikirin gitu loh. Kayak nanti kalau misalnya aku ambil Alba, oke, aku dapat
dapat uang banyak nih, aku bisa bisa ngirim ke ortu, bisa jalan-jalan, misalnya kayak gitu ya, ini misalnya doang, bisa nabung juga gitu. Tapi kalau misalnya kamu nanti alba gitu kan, kamu part time gitu, terus belajarnya gimana gitu loh, tambah berkurang dong kayak gitu, tambah nggak bisa dong belajarnya gitu. Itu yang aku bingungin lagi gitu. Jadi gimana gitu, tapi pengen banget gitu. Terus habis itu kalau misalnya alba pun juga nanti ketemu orang gitu kan, ketemu orang baru gitu loh, bisa kenalan, oh gini-gini, oh bisa tahu caranya, oh ternyata kerja di Korea tuh kayak gini ya, maksudnya kayak part time di Korea tuh kayak gini ya, itu tuh bisa kayak gitu. Nah itu yang aku pikirin gitu. Nah terus setelah aku pikir-pikir lagi, kalau misalnya kamu fokus belajar doang tapi belajarnya ningkatnya sedikit-sedikit gitu, percuma gitu loh, kayak yang didapat tuh dikit gitu. Makanya aku mulai coba buat video lagi. Terus habis itu maksudnya sekarang ya pikiran aku udah mulai terbuka kayak terus maksudnya ya ini karena mumpung nanti aku nggak ada ujian tertulis aja sih, jadi kayak aku kepikiran oke deh, kayaknya aku harus lebih aktif gitu, maksudnya aktif di luar gitu loh, kayak entah itu kerja gitu loh, terus habis itu mungkin volunteer juga. Nah aku ini soal uang lagi kayak aku pengen banget ikut volunteer gitu, tapi kadang-kadang volunteernya jauh gitu kan, terus kayak butuh uang lagi buat ongkos gitu kan. Jadi gimana ya gitu. Tapi kamu tuh seharusnya aktif gitu loh. Makanya kayak ya udah sekarang pokoknya aku nggak boleh mikirin itu lagi gitu. Maksudnya kayak sekarang kamu kayak harus cari, karena aku di sini kan juga di YouTube ini kan aku belum ada pemasukan ya dari YouTube. Jadi kayak sekarang ini kamu pokoknya harus cari alba, kerja buat dapat duit. Terus habis itu maksudnya ya buat dapat duit. Terus habis itu buat kamu cari aktivitas di luar, entah itu volunteer kayak gitu. Terus habis itu entah ikut komunitas apa gitu, yang biar bisa ketemu sama orang Korea terus, biar bisa ngobrol sama orang Korea terus. Karena aku ngerasa aku kayaknya kebanyakan di rumah deh, maksudnya aku kebanyakan belajar di rumah terus kurang interaksi gitu loh sama orang gitu. Makanya bahasa Korea pun juga nggak meningkat gitu, maksudnya nggak meningkat pesat gitu kan. Jadi kayak apalagi aku dikit lagi itu kan mau banghak ya, mau liburan gitu kan. Jadi kayak oke, sekarang lu pokoknya harus aktif, gak boleh di rumah aja, cari duit, kerja. Terus habis itu kamu mau kuliah atau mau kerja sih gitu. Ya pokoknya mumpung banget yang aku tuh gak terlalu sibuk dan gak berat banget gitu loh, maksudnya kayak gitu. Jadi pokoknya alba, ya pokoknya balance aja lah ya, jangan belajar terus gitu. Soalnya belajar terus juga pun kamu masalahnya nggak berkembang pesat gitu, kecuali berkembang pesat is okay lah. Tapi ini masalahnya lambat gitu ya guys ya. Jadi kayak kamu pokoknya harus balance, cari kerja biar bisa ikut volunteer atau ikut kelas, nggak apa-apa kelas berbayar gitu. Yang penting gimana caranya kamu aktif lah di luar gitu, nggak di rumah aja. Itu sih, makanya aku sekarang mulai bikin video lagi buat buat tantangan lagi gitu.
Noryok hagismita. Aku harus berusaha 열심히 하겠습니다. Terus kalian apa ya, tolong ditunggu ya. Aku udah mulai edit juga kok yang waktu aku orientasi gitu. Terus mungkin juga nanti aku bakal usahain banyak video yang pakai bahasa Korea gitu, biar bahasa Korea aku juga meningkat. Jadi kalau misalnya sekarang, maksudnya kayak nanti aku bikin video pakai bahasa Korea masih ada yang salah-salah dikit, mau dimaklumin ya guys ya, karena kita kan masih belajar gitu. Jadi kalau misalnya kalian pun ternyata lebih jago, bisa kasih tahu aku kalau misalnya aku ada yang salah gitu ya. Gitu aja sih. Terus habis itu sama aku nanti mau mulai bikin video tentang GKS lagi gitu, yang belum aku buat, sama requestan kalian yang belum aku buat videonya. Nanti aku bakal buat lagi video tentang GKS-nya. Jadi ditunggu ya guys. Makasih banget udah tonton. Dan untuk video ini kayaknya aku gak mau banyak editan, karena aku pengen banget cepetan langsung di-upload video ini. Sekarang tanggal 15, pokoknya tanggal 15 langsung aku, ya tanggal 15 bulan 5, pokoknya harus aku upload. Harus sesuai ya, kamu mulutnya harus sesuai guys. Jadi ini mau aku upload sekarang juga, bukan sekarang juga sih, maksudnya entar sore, pokoknya di tanggal 15 bulan 5 harus aku upload. Kalau nggak aku upload parah sih. Oke deh, gitu aja. Aku juga nanti banyak juga cerita, aku banyak banget yang pengen aku cerita. Kayak misalnya di sini kan aku pengen nyelesain, tapi tiba-tiba ada yang kepikiran lagi nih. Di situ tuh banyak banget orang Vietnam yang sekolah bahasa di sini gitu kan. Jadi awalnya kayak, ih kok bisa sih, duitnya banyak banget dong gitu kan, kok dia bisa gitu. Nanti aku bakal ceritain gimana caranya. Maksudnya kayak rata-rata orang Vietnam itu datang ke Korea gimana tuh caranya. Terus apakah emang benar orang kaya atau gimana sampai mereka tuh banyak banget kesini. Nanti aku bakal jelasin ya gitu. Siapa tahu kalian punya inspirasi dari situ, atau kayak lumayan deh, kayaknya gue bisa nih kuliah di Korea tanpa beasiswa kayak gitu. Itu bisa banget, karena aku juga waktu itu sempat kepikiran kayak, kalau misalnya dia nggak pakai beasiswa, nggak terpaku banget gitu loh sama nilai kayak gitu, tapi dia bisa bisa di Korea, bisa sekolah, bisa dapat duit juga kayak gitu. Ya sebenarnya aku tuh kayak tadi mikir juga kan, kalau misalnya aku aktif kayak gitu gimana ya soal nilainya gitu. Soalnya kan aku beasiswa. Kalau misalnya aku bukan anak beasiswa, it's okay lah kayak gitu, mau nilainya berapa gitu kan, ibaratnya gitu. Terus pas aku pikir-pikir lagi kayak, yang penting nih ya, nilainya nggak jelek, takutnya beasiswanya dicabut gimana kan, berabe gitu. Yang penting balance tapi nilainya nggak jelek, itu sih gitu. Walaupun pengen banget dia dapat A+ gitu. Apple gitu. Kalau di sini kalau ngomongnya Apple gitu, gimana sih rasanya dapat dapat A+ gitu kan. Tapi ya udahlah, karena aku wegugin, jadi kecuali kamu udah jago gitu. Kalau kamu udah jago nggak apa-apa gitu kan. Masalahnya kamu belum jago dan bener-bener yang baru setahun doang gitu. Jadi ya gitu aja sih pokoknya. Oke, makasih ya kalian udah tonton sampai habis. Aku makasih banget kalian udah mau nunggu aku, udah setia nontonin video aku gitu. Aku bakalan berusaha share-share ke kalian
kayak gitu sebanyak mungkin, apa ya namanya ya, yang udah aku alami aku bakalan share ke kalian, karena ini juga apa ya namanya, portofolio juga sama belajar komunikasi kembali gitu loh. Karena setelah aku belajar apa namanya, komunikasi di mata kuliah aku, communication EIH, itu tuh kayak aku merasa kayaknya emang di situ komunikasi aku udah mulai menurun deh gitu, nggak kayak dulu gitu loh. Makanya dulu tuh sebenarnya aku kan cerewet ya, tapi tuh karena cerewet itu aku jadi ngomongnya nggak yang gitu, terus habis itu nggak yang tell me gitu kan. Sekarang tuh kayak jom ngerojos loh, lama tuh kayak menurun gitu loh. Jadi kayak aku harus banyak-banyak apa namanya, latihan berkomunikasi lagi sih gitu. Oke deh, gitu aja guys. Terima kasih. Keren kan? Gua jam aku, alamat aku, ada tulisannya. Nanti aku bakalan upload di Reels. Kayaknya bakalan Reels duluan sih yang aku upload itu. Kalian lihat ya, lucu. Pokoknya thank you banget yang masih support aku. Jadi videonya sampai sini dulu ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Annyeong. Thank you.